Ya, Taufan sudah ada di depan kita semua. Terima kasih Taufan udah datang ya. Terima kasih Bang Andi. Dulu Anda katanya bekerja di perusahaan multinasional ya dari Amerika ya. Ya, Nah, kemudian Anda memilih keluar. karena kayaknya udah cukup nyaman dengan suasana kantoran gitu, dengan suasana pekerjaan dan eh, ada orang lain yang merasa tidak senyaman saya dan mungkin saya bisa membantu orang-orang lain di sekitar saya juga. Anda ini lulusan apa? Aku kuliah di SBM ITB. Bagaimana reaksi orang tua Anda yang sudah menyekolahkan Anda tinggi-tinggi, kemudian masuk bekerja di perusahaan bagus, memutuskan berhenti? Mempertanyakan terus nih mau ngapain nih, masa depannya mau dibawa kemana. Tapi sesudah itu ada kegiatan menarik yang akhirnya ditemukan oleh Taufan dan kemudian sampai detik ini dia menjalankannya dengan penuh semangat. Apa itu? Ikuti dulu tayangan berikut ini. Bekerja di sebuah perusahaan multinasional setelah lulus kuliah menjadi impian banyak orang. Namun tidak bagi Andi Taufan Garuda Putra. Pria lulusan Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung ini memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai konsultan bisnis di sebuah perusahaan perangkat komputer asal Amerika Serikat dan mendirikan Amarta Microfinance pada tahun 2009. Bermodalkan uang tabungannya yang mendirikan Amarta Microfinance, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, terutama kelompok ibu-ibu pedesaan yang daerahnya jauh dari jangkauan bank. Meski sempat mengalami berbagai hambatan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikronya, pria yang akrab disapa Taufan ini tidak putus asa. Ia terus berusaha meyakinkan para investor untuk bergabung dengan Amarta Microfinance. Hingga akhirnya jumlah nasabahnya meningkat drastis dari hari ke hari. Amarta Microfinance tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi kelompok ibu-ibu di pedesaan. Amarta Microfinance juga membuka lapangan pekerjaan dengan merekrut 8 pemuda lokal sebagai tenaga lapangan. Saat ini, jumlah nasabah Amarta Microfinance telah mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di berbagai desa di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan bahkan telah membuka kantor cabang di daerah Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Ya, jadi setelah bekerja nyaman di perusahaan besar, Anda keluar karena ada sesuatu yang kelihatannya Anda cari ya. Dan Anda menemukan di sebuah desa di mana Anda bisa membantu warga desa tersebut. Yap. Jadi apa yang Anda lakukan sebenarnya? Jadi kita mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro yang misinya memberdayakan masyarakat prasejahtera di pelosok pedesaan dengan jasa keuangan terjangkau. Bagaimana sampai Anda dan teman-teman punya ide seperti ini ya? Kita ngelihat bahwa yang layanan perbankan pada umumnya kan jauh kalau bisa mau mengakses ke perkampungan, pedesaan di pelosok pedesaan. Kemudian di sisi lain orang-orang pedesaan pasti stereotipnya mereka nggak bisa bermimpi besar, mereka pasti susah hidupnya buat bisa sejahtera. Kalau mereka nggak dibukakan akses melalui alternatifnya dengan modal usaha, dengan layanan keuangan, ya mereka dapat pilihan dari mana gitu kan. Gitu. Nasabahnya semua ibu-ibu? Ya, kita 100% ngelayanin ibu-ibu semua. Kenapa kok 100% ibu-ibu? Apa yang salah dengan laki-laki? Kalau misalnya kita memberikan pembiayaan ke ibu-ibu, ibu-ibu tuh apalagi yang di masyarakat di piramida terbawah, mereka yang paling banyak berkorban buat keluarganya. Tapi sebenarnya di balik fakta itu, mereka ketika kita memberikan pembiayaan ke ibu-ibu, manfaat yang dirasakan itu buat keluarganya juga.
Biasanya ibu-ibu ini pinjam uang untuk apa? Buat modal usaha mereka. Oke. Buat modal usaha ada, buat bayar tunggakan sekolah anak juga ada, itu ada buat renovasi rumah juga ada. Jadi apa manfaatnya buat warga masyarakat dengan adanya lembaga keuangan mikro ini? Mereka punya nilai penghasilan yang lebih tinggi dengan mendapatkan tambahan modal baru. Sorry, dulu modalnya dari mana ya? Modalnya dari sendiri. Jadi berapa dana yang bisa dipinjam melalui lembaga Anda ini? Kita mulai dari Rp500.000 untuk 1 tahun. Setelah lunas naik lagi jadi 1 juta. Sekarang sudah sampai ke 3, ada yang udah itu sampai 2,5 juta. 2,5 juta. Iya, berjalan. Kalau kemudian dia membutuhkan uang lebih dari itu, apakah masih tetap bisa meminjam di lembaga keuangan Anda ini atau tidak bisa? Ada Tidak batasnya bisa. nggak? Ada batasnya. Jadi Berapa dia batasnya? harus ngelunasin dulu aja. Heeh. Gitu. Jadi ketika dia sudah melunasi pembiayaannya, baru selanjutnya dia bisa mengajukan lagi buat pinjaman lebih besar lagi. Gitu. Berapa banyak nasabahnya sekarang? Kita ada 1.800-an ibu-ibu di 4 kecamatan. Kita sampai masuk sekitar 50 kampung ada. Nah, adakah syarat yang diberikan kepada warga untuk bisa meminjam uang di lembaga Amarta ini? Persyaratan kita yang penting dia ibu-ibu, dia Iya. sudah menikah. Nggak perlu ada agunan atau jaminan? Jaminan nggak usah. Oke. Jaminannya mereka nanti mau tanggung renteng di pelayanan Siapa kita. yang kreditnya macet Heeh. harus ditanggung oleh kelompoknya. Oleh kelompoknya. Oh, jadi nggak ada yang berani macet ya, dimarahin sama kelompoknya. Iya, bukan kita yang marahin. Saya dengar proses untuk akad kreditnya itu seperti ijab kabul ya, akad nikah gitu ya. Ya, Bagaimana itu caranya? Jadi kalau saya akhirnya diterima terus, enggak, nanti biasanya Bang Andi sambil pegang uangnya, iya, saya aku sampaikan pegang juga. uangnya gini, terus Ya, Koperasi Amarta Indonesia menitipkan uang sebesar Rp1 juta untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dagang bakso. Angsuran akan diberikan selama 50 minggu. Diangsur setiap minggu sebesar berapa puluh ribu rupiah gitu. Kemudian saya yang dapat kredit harus ngomong apa? Bang Andi mengucapkan yang saya sebutkan. Oh, diulang. Saya terima uang. Saya terima uang kredit. Kenapa harus pakai cara seperti orang mau menikah gini? Itu bagian dari proses, karena proses pelayanan kita dengan prinsip syariah. Oke. Gitu. Dan ya mudah-mudahan sih dengan seperti itu, dengan ngomong langsung di depan, ya itu lebih bisa mengikat mereka untuk bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang mereka terima. Oh iya. Mana teman-teman dari Amarta boleh berdiri? Ada di sana, di belakang sana. Iya. Mana lagi? Oh, ada lagi di sana. Oh iya, anak-anak muda semua ya. Kalau ada yang ingin mengikuti jejak Anda dan teman-teman untuk bikin lembaga keuangan seperti ini, apakah mudah atau menurut Anda apa yang harus menjadi perhatian utama? Menurut aku sih boleh dari hal kecil dulu aja. Mulai ya, mulai dari hal yang kecil. Dimulai. Kita juga mulainya dari hal kecil. Kita mulai dari pembiayaan 500.000, modalnya juga nggak banyak, waktu dari 10 juta rupiah, bertahap bisa meyakinkan orang. Sekarang kita udah nyalurin sampai dengan 1,2 miliar. Wow. Untuk kegiatan yang Anda lakukan bersama teman-teman, penghargaan apa saja yang sudah didapat? Dapat waktu 2010 dari Asoka sebagai Young Change Maker, kemudian dari Satu Indonesia Award juga diterima 2011, dan kita finalis juga di Indonesia MDGs Award gitu. Mimpi Anda dan teman-teman ke depan apa sih? Kita mulai ini di Bogor. Kita punya mimpi 10 tahun lagi kita bisa memberikan akses pembiayaan di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Oke, kita doakan sukses ya. Amin. Kalau Anda mendengar ada tanaman liar yang beracun bisa dijadikan makanan, apa yang ada dalam pikiran Anda? Dan apakah Anda bersedia untuk memakannya? Ikuti terus Ki Candy.